Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan atas segala berkat, anugerah, dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapat memperoleh damai, sukacita, dan kesehatan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Melalui nats ini kita mengambil topik kasih karunia Allah telah nyata. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketulusan hati menempati posisi yang sangat terpenting di dalam hidup kita. Ketulusan hati sangat berharga di dalam kehidupan kita. Di mana ketulusan hati itu begitu kuat untuk menyelamatkan dan memelihara orang-orang percaya. Dia begitu kuat untuk menjaga orang-orang percaya dari segala bentuk kecurangan. Allah berpesan melalui nats ini kepada kita agar kita memberikan ajaran, nasihat kepada orang lain. Memberikan ajaran, bimbingan kepada orang lain. Dan bahkan kita harus mampu sebagai contoh bagi orang lain yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih, hidup kita harus mampu sebagai contoh di dalam kesederhanaan. Hidup kita harus mampu sebagai contoh di dalam iman dan kepercayaan. Dan bukan hanya itu, sebagai laki-laki, sebagai perempuan, sebagai yang tua ataupun yang muda, Tuhan berharap dari kita semua agar hidup di dalam kesederhanaan dan tidak cacat. Setia dalam peribadahan, jangan memfitnah, jangan pemabuk, tetapi cakaplah mengajarkan hal-hal yang baik dan yang berguna bagi orang lain dan juga bagi keluarga kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perilaku kita yang baik, perilaku kita yang tulus, itu adalah sebagai langkah pasti untuk memampukan kita mendidik
setiap orang. Perilaku yang baik tentu tidak akan mendatangkan kesusahan dan penderitaan bagi orang lain. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Jadilah diri kita sebagai berkat. Jadilah diri kita menjadi sukacita bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Pekerjaan kita di dalam Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang hilang hanya karena kelalaian ataupun hanya karena ketidakpedulian kita di dalam hidup kita. Kita juga diberikan Tuhan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang muda, kepada para suami dan kepada para istri, agar mereka jangan menyia-nyiakan waktu, agar mereka juga mampu untuk menguasai diri mereka sendiri. Nah, tugas itu harus kita lakukan. Kita sudah mengetahui bahwa kasih karunia itu adalah bersumber dari Tuhan. Tanpa kasih karunia, kita tidak akan dapat melakukan sesuatu apapun. Kita mengakui bahwa kasih karunia itu adalah sifatnya menyelamatkan, mendidik, memampukan kita meninggalkan segala kesombongan, keegoisan, kefasikan, dan keinginan duniawi. Itulah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam hidup kita. Tuhan telah menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari belenggu kejahatan dan dosa. Melalui Yesus Kristus agar manusia memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup serta hidup di dalam kudus, sebab Tuhan kita itu adalah kudus. Pengorbanan Yesus di kayu salib hingga kematiannya itu adalah membentuk jalinan bagi orang-orang percaya, supaya orang percaya dapat merasakan penderitaan Yesus di dalam hidupnya. Ikut dalam penderitaan Yesus berarti Yesus adalah keputusan di dalam hidup kita. Yesus adalah ketetapan di dalam hidup kita untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang terkasih, marilah kita memberitakan kebenaran Tuhan, agar kita hidup bersama dengan Tuhan dalam sukacita dan kebahagiaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah firman-Mu supaya menjadi pedoman di dalam hidup kami untuk melaksanakan segala sesuatu yang berharga dan mulia bagi Tuhan. Di dalam satu hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, membimbing kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.